Shalom Bapak Ibu semuanya. Mengawali renungan kita hari ini, saya mau cerita tentang satu tokoh ini. Ada gambarnya? Ada. Ya, terkenal ya, Mahatma Gandhi. Jadi ceritanya Mahatma Gandhi ini suatu hari didatangi oleh seorang ibu. Kayaknya ini cerita beneran terjadi ya, karena saya menemukannya dari beberapa sumber gitu ya. Ibu ini datang ke Mahatma Gandhi lalu bilang sama Mahatma Gandhi, "Pak, bisa minta tolong nggak? Ini anak saya suka sekali makan permen," kata dia. "Bapak nasehatin lah supaya anak saya dia itu nggak boleh makan permen." Lalu Gandhi bilang sama ibunya, "Oke Bu, kalau misalnya kayak gitu, Ibu datanglah minggu yang depannya," katanya. Udah nih seminggu berlalu, lalu kemudian ibunya datang, "Pak Gandhi, gimana ini anak saya, tolong nasihatin ya." Lalu Gandhi nasihatin, dan sebentar sekali. Karena sebentar, ibunya nanya, "Bapak, tadi Bapak ngomong apa?" "Ya, saya ngomong sama anak Ibu bahwa kamu gak boleh makan permen banyak-banyak. Kamu gak boleh makan permen, nanti gigi kamu sakit." Udah begitu aja. Lalu ibunya heran kan ya, kalau cuma ngomong sependek itu kenapa harus seminggu? Tanyalah ibunya ke Gandhi, "Kalau ngomong cuma segitu doang kenapa harus nunggu seminggu, nyuruh kami untuk datang lagi seminggu?" Lalu Gandhinya bilang, "Iya, karena minggu yang lalu saya masih suka permen," katanya. Jadi apa yang dilakukan oleh Gandhi itu menjadi gambaran kalau buat saya ya. Ada sesuatu yang selalu menjadi penghalang bagi siapapun orangnya sewaktu membahas tentang tema sinodal kita hari ini. Tema sinodalnya kan menjadi pembawa kabar baik gitu ya. Kesulitannya untuk kita bisa sampai ke tema kita adalah persis seperti yang dialami oleh Gandhi. Kita mau menyampaikan sesuatu yang baik bagi orang lain, tetapi ternyata dalam keseharian kehidupan kita juga sadar bahwa kita juga belum sampai ke sana. Atau dengan gambaran yang biasanya Bapak dan Ibu udah paham gitu ya, kalau misalnya kita di stasiun itu banyak angkot, lalu kemudian ada orang yang calo untuk ayo naik angkot. Ya, kita naik angkot tapi orang yang calonya kan nggak naik angkot gitu ya. Jadi kita sewaktu menyadari ketidaksempurnaan kita, maka di situ kita merasa jadi emang berat sih. Pahamlah kita semuanya. Pasti perasaan yang sama, bukan hanya perasaan Bapak dan Ibu, saya juga sama. Menjadi pekabar baik atau menjala manusia, sedangkan kitanya sendiri merasa bahwa diri kita tidak sesempurna itu. Ketidaksempurnaan yang membuat kita pada akhirnya meragu, bahkan menjadi sangat wajar sewaktu respon awal setiap kita adalah menolak. Contohnya dalam perikop kita. Tadi kan Simonnya sendiri bilang, "Ngapain lagi sih untuk nyuruh kami bertolak ke tempat yang lebih dalam? Kami udah berjuang tapi ternyata nggak dapat." Walaupun pada akhirnya Simonnya bilang, "Karena Engkau yang mengatakan itu, maka kami berangkat." Tapi kan di awal-awal sempat, ngapain sih gitu. Ada beberapa hal yang menarik dari pembacaan Alkitab kita hari ini, Bapak dan Ibu. Saya mau mengajak kita untuk memperhatikan kembali apa yang kita baca ya. Di dalam perikop kita disebutkan bahwa ada 2 perahu, betul kan ya? Dan disebutkan secara spesifiknya adalah yang satu adalah perahu Simon, yang satunya lagi nggak tahu nih perahunya siapa gitu. Tapi disebutkan spesifik, satunya perahu Simon, dan Yesus memilih untuk naik ke perahu Simon, bukan ke perahu yang satunya lagi. Lalu kemudian Simon sempat menolak, seperti yang tadi saya bilang di ayat 5 tadi ya. Walaupun pada akhirnya Simon menyetujui, makanya satu perahu berangkat. Satu perahu lainnya nyusul setelah mereka dapat ikan. Kan gitu ya jalan ceritanya ya. Setelah Simon tahu bahwa Yesus berkuasa, maka disitulah dia jadi malu
pasti karena pengingatan bahwa dia sempat meragukan walaupun akhirnya jalan, sehingga pada akhirnya sewaktu dia melihat kuasa yang ditunjukkan, maka disitulah dia merasa bahwa saya ini nggak sempurna, berdosa, sehingga Tuhan pergilah dari saya gitu. Malu karena sempat meragukan sehingga ia merasa berdosa. Nah, yang menarik adalah kalau misalnya Bapak dan Ibu bawa Alkitab, lihatlah 2 perikop sebelumnya, maka kita akan ketemu dengan peristiwa di mana sebelum pembacaan Alkitab kita hari ini, Yesus itu datang ke rumah Simon dan bertemu dengan mertuanya. Betul ya, mertuanya ya. Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon Petrus. Itu 2 perikop sebelum bacaan Alkitab kita hari ini. Dan sembuh ibu mertuanya. Baru kemudian ada 1 perikop lagi, baru kemudian 1 perikop selanjutnya adalah bacaan Alkitab kita. Nah, dari situ saya mau mengajak kita untuk merenungkan sedikit saja Bapak dan Ibu, karena pasti ini menjadi pengalaman setiap orang, tidak terkecuali gitu ya. Bapak dan Ibu akan pasti punya pengalaman seperti itu, saya juga pasti akan punya pengalaman seperti itu. Akan selalu ada proses tarik-menarik antara ketersadaran kita terhadap ketidaksempurnaan kita sebagai seseorang dan ketersadaran kita bahwa di masa-masa yang kemarin Tuhan itu menunjukkan karya penyertaan. Dapat yang saya maksud ya? Jadi sewaktu kita merespon apa yang Tuhan mau nyatakan dalam kehidupan kita, apapun itu ya, ini tuh akan selalu ada nih tarik-menariknya. Kita sadar bahwa kita adalah orang-orang yang terbatas, dan karena keterbatasan itu maka saya sadar bahwa saya bisa salah gitu ya. Saya bisa jatuh, tapi juga sadar juga di satu sisi bahwa Tuhan punya kuasa untuk menyertai selalu dalam perjalanan kehidupan kita, dan kita mengingat. Itu yang saya maksud kenapa pada akhirnya Simon pasti tahu apa yang terjadi barusan gitu ya. Bukan di pantai, tapi di rumahnya. Akan selalu ada tarik-menarik itu. Kita mau, ibaratnya kayak orang tuh mau maju ragu, mau mundur juga ragu juga, karena tahu bahwa kita melihat apa yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Ketersadaran akan keterbatasan yang membuat kita ragu, tapi juga ketersadaran yang kita tahu bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, campur tangan Tuhan akan selalu ada. Selalu tarik-menariknya itu. Mau maju takut, mau mundur juga jadi ngerasa, Tuhan kan udah baik ya, kenapa saya nggak menyanggupi? Kan selalu gitu ya. Jadi serba salah memang seseorang kalau dalam posisi itu. Sehingga responnya Simon Petrus sewaktu, Tuhan pergilah karena aku ini orang berdosa, akan sangat dipahami. Karena pasti Bapak dan Ibu dan saya juga pasti akan bisa atau bahkan biasa mengatakan hal yang sama. Tuhan, aku ini sangat-sangat berdosa gitu. Karena saya melakukan A, B, C, D. Padahal saya tahu di dalam sejarah perjalanan kehidupan saya, keluarga saya, Tuhan selalu ikut campur tangan. Tapi toh dalam perjalanan selanjutnya saya tetap aja ngambil jalan yang salah. Misalnya seperti itu. Tarik-menarik dua hal itu yang membuat pada akhirnya seseorang, apakah memang saya pantas untuk ada dalam karya pelayanan bagi Tuhan? Dan dari sana saya mau membawa kita untuk membaca kembali ajakan Tuhan Yesus supaya siapapun orangnya untuk jangan, ayat berapa tadi? Ayat 8, jangan takut, kan gitu kan ya? Bacalah kalimat penegasan Yesus, jangan takut, bukan hanya sekedar melihat jalan ceritanya, tetapi apa yang ada di balik cerita itu. Karena tarik-menariknya ada.
Dan saya sempat ngecekin bahasa Yunaninya. Ini perjanjian baru ya. Bahasa Yunaninya itu kata dasarnya adalah phobos. Dan menariknya adalah phobos adalah bukan hanya takut yang biasa, tapi salah satu definisinya adalah teror. Teror. Kita terteror oleh perasaan-perasaan di mana di situ kita sadar bahwa kita tidak sempurna sehingga akan selalu menjadi perasaan tidak layak selalu. Jadi bukan hanya takut kayak misalnya takut digigit semut, bukan. Tapi takut terhadap bayang-bayang ketersadaran kita bahwa kita itu tidak sempurna dan kita itu salah, pernah salah. Jadi sewaktu Yesus bilang jangan takut bukan hanya sekedar ngomong yang bisa kita lihat dalam pembacaan Alkitab kita, Yesus menyasar sesuatu yang jauh-jauh lebih dalam kalau menurut saya. Ketakutan yang sifatnya menjadi apa ya? Menjadi mengendap dalam pikiran seseorang tentang ketidakberdayaannya, ketidaksempurnaannya sehingga orang akan enggan untuk menerima. Saya mau mengajak kita untuk mengingatkan bahwa sewaktu Yesus bilang kepada Simon, jangan takut, maka itu menunjukkan bahwa niat seseorang, kerinduan seseorang untuk menerima karya pelayanan akan benar-benar tidak didasarkan pada sejarah masa lalu kehidupan seseorang. Yang mungkin di situ kita sadar bahwa di hari apa setahun yang lalu saya tahu bahwa saya salah, saya berdosa. Saya sadar betul bahwa sebulan yang lalu saya salah dan saya berdosa. Dan sewaktu seseorang hendak menerima karya pelayanan dari Kristus, apapun itu ya, bukan hanya di tengah jemaat, bukankah dalam keseharian kita juga kita sebenarnya berkarya dalam melayani Tuhan. Dan sewaktu seseorang menerima, maka bukan didasarkan pada sejarah masa lalu di mana pengingatan kita bahwa ketidaksempurnaanku di situ membuat aku betul-betul sadar bahwa aku adalah orang berdosa, bukan pada pengingatan terhadap itu, tetapi pada sewaktu seseorang menyatakan kesediaannya, sudah jelas dia nggak akan ujuk-ujuk jadi manusia suci, enggak. Tetap saja sebagai manusia yang terbatas dan bisa jatuh bangun dalam dosa. Tetapi ada perbedaannya. Di mana perbedaannya? Perbedaannya adalah dia tepat di saat itu bersedia untuk berproses dengan Tuhan, atau misalnya kalau misalnya dalam menyambut karya pelayanan tengah jemaat, berarti artinya dia bersedia berproses dengan Tuhan secara pribadi dengan Tuhan. Yang pada akhirnya di dalam proses itu dia berkomitmen untuk jadi orang yang lebih baik. Bedanya di situ doang. Manusianya mah tetap sama. Keterbatasan nggak akan hilang. Keterbatasannya mah tetap. Tapi yang membedakan kalau buat saya adalah komitmen itu yang membedakan. Sehingga pada akhirnya seseorang menyediakan diri bukan berarti dia jadi orang yang suci, bukan. Justru sewaktu dia menyediakan diri, dia sadar dengan keterbatasannya dan bersedia untuk Tuhan bentuk aku supaya aku jadi orang yang lebih baik. Itu saja bedanya. Suatu seseorang bersedia menyambut karya Tuhan, maka yang membedakan adalah dia sedang berkomitmen kepada dirinya sendiri dan kepada Tuhan. Bukan ketidaksempurnaan yang dicabut, bukan. Tetap aja jadi orang manusia yang nggak sempurna. Makanya berharap sih kita memang betul-betul pada akhirnya
Sewaktu kita ada dalam kebersamaan dengan penyadaran bahwa kita semua sebagai manusia yang penuh dengan keterbatasan dan ketidaksempurnaan, maka di dalam kebersamaan itulah fungsinya kita saling menopang dan saling menguatkan, saling mengingatkan. Saling berkomitmen juga untuk menjadi orang yang lebih baik, menjadi keluarga jemaat yang lebih baik, menjadi gereja Tuhan yang lebih baik. Bukan ketidaksempurnaannya, karena ketidaksempurnaannya Bapak dan Ibu akan tetap menjadi orang yang tidak sempurna. Emangnya Bapak dan Ibu mengira majelis jemaat yang baru menjadi tiba-tiba jadi orang yang sempurna? Enggak. Ini minggu pertama setelah peneguhan ya. Minggu pertama setelah peneguhan. Dari tadi sebelum saya kebaktian nih, dalam hati tadi saya nggak ngomong sih di persiapan. Dalam hati saya bilang bahwa kalau ada majelis jemaat yang misalnya salah-salah, kalau saya sih akan memahami. Baru, misalnya baru gitu ya, penatua yang baru melayani, lalu kemudian sudah jelas keterbatasan itu, ada banyak keterbatasan, grogi juga keterbatasan kan ya, yang perlu dilatih supaya pada akhirnya menjadi pribadi yang lebih baik. Keterbatasannya pasti nggak hilang, ketidaksempurnaannya pasti nggak hilang. Maka saya tadi dalam hati tuh kepikirannya, kalau ketemu dengan penatua yang misalnya salah-salah, tapi tadi belum ada ya. Kalaupun ada, kalau dari saya akan sangat-sangat memahami. Sangat-sangat memahami bahwa semua orang butuh proses. Dan di dalam kebutuhan untuk berproses itulah maka kebersamaan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa disitulah kita saling menopangnya. Maka hari ini, sewaktu Bapak dan Ibu melihat ke dalam kehidupan kita masing-masing, semoga Bapak dan Ibu tidak terhenti pada memandang bahwa Bapak dan Ibu adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan dan sejarah masa lalu yang mungkin kalau kita mengingatnya sendiri kita nggak mau mengingatnya karena itu adalah nggak enak. Tapi berharap bahwa kita tidak lagi memandang ke belakang untuk melihat ke depan bersama-sama dengan Tuhan tentang apa yang mungkin Tuhan jadikan atau bahkan yang Tuhan sudah sediakan dan mau jadikan bagi kehidupan Bapak dan Ibu. Terakhir, jangan sampai karena kita tidak bisa mengalahkan terornya, ketakutan yang teror tadi ya, sehingga pada akhirnya setiap kali kita terhalang karena terus-menerus kita ditaklukkan oleh teror itu dan pada akhirnya nggak berani melangkah, maka dari situ kita nggak akan ketemu apa yang Tuhan sediakan bagi kehidupan Bapak dan Ibu. Saya nggak akan ketemu dengan apa yang Tuhan sediakan karena saya nggak berani melangkah ke depan bersama-sama dengan Tuhan. Hari ini momen yang bagus karena inilah minggu pertama setelah peneguhan. Semoga Bapak dan Ibu tidak memandang bahwa segala sesuatu yang ada dalam diri Bapak dan Ibu menjadi hambatan untuk Bapak dan Ibu bisa menggapai apa yang Tuhan sediakan yang jauh-jauh lebih baik. Berproses saja bersama-sama dengan Tuhan. Terima saja bahwa kita bisa untuk pada akhirnya belajar dari pengalaman-pengalaman yang sudah lalu. Dan jadilah pribadi yang lebih baik. Yesus sendiri terakhir ya, Yesus kan bilangnya gimana? Aku datang bukan untuk memanggil orang yang sehat. Justru aku datang untuk memanggil orang yang berdosa. Bahkan kehadiran kita aja sebenarnya pernyataan bahwa Tuhan, saya ini orang berdosa, saya ingin untuk berproses menjadi pribadi yang lebih baik. Selamat berjuang, perjuangan bersama kita. Tuhan menolong, Tuhan memberkati, amin.